Kekeliruan paling sering dalam urusan pensiun bukan selalu terjadi pada angka, melainkan pada cara memahami informasi yang beredar. Ketika kabar tentang rapelan, penyesuaian gaji, atau tunjangan hari raya muncul dengan bahasa yang terdengar resmi, banyak orang langsung menganggap bahwa semuanya sudah pasti berlaku. Padahal tidak demikian, ada aturan yang harus dibaca dengan benar, ada keputusan yang harus dibedakan dari sekadar pembicaraan publik, ada verifikasi yang tidak boleh dilewatkan. Sejenak, mari berhenti sebentar. Jika sebuah kabar terdengar meyakinkan, apakah itu otomatis resmi? Jika sebuah istilah kebijakan disebut berulang-ulang, apakah itu berarti pencairan sudah pasti berjalan? Dan jika angka sudah tersebar luas, apakah hak setiap penerima langsung berubah? Disinilah kehati-hatian menjadi penting. Nanti akan dijelaskan secara rinci, dokumen resmi yang benar-benar dapat dijadikan pegangan, titik keputusan yang perlu diperhatikan, serta aturan verifikasi yang menentukan apakah suatu informasi memang sudah layak dipercaya. Yang sedang menjadi perhatian publik sesungguhnya sangat jelas. Para pensiunan, khususnya mantan ASN, TNI, dan Polri, ingin memastikan bahwa penghasilan masa purna bakti tetap aman, aturan tidak disalahpahami, dan setiap kabar mengenai rapelan, kenaikan gaji, maupun THR dipahami berdasarkan dasar hukum yang benar. Perhatian ini sepenuhnya wajar. Gaji pensiun bukan sekadar pemasukan bulanan. Di dalamnya ada kebutuhan rumah tangga, biaya kesehatan, perencanaan keluarga, dan ketenangan yang selama ini dijaga dengan tertib. Karena itu, ketika kabar mengenai pembayaran tambahan atau penyesuaian penghasilan muncul, hal pertama yang perlu diperhatikan bukanlah semata jumlahnya, melainkan status resminya, sumbernya, dan bagaimana pelaksanaannya diatur. Bagi para pensiunan, makna praktis dari persoalan ini sangat besar. Jika informasi yang diterima benar, maka perencanaan keuangan dapat dilakukan dengan tenang dan tertib. Namun jika informasi yang diterima ternyata belum final atau bahkan tidak memiliki dasar regulasi yang jelas, harapan yang muncul bisa berujung pada kebingungan. Dampaknya bukan hanya soal menunggu pembayaran yang belum tentu ada, tetapi juga bisa memengaruhi keputusan rumah tangga, pengeluaran, dan rasa aman sehari-hari. Karena itu, memahami perbedaan antara kabar yang sudah resmi dan kabar yang masih berkembang menjadi langkah yang sangat penting. Bukan untuk menahan harapan, melainkan untuk menjaga agar harapan itu berdiri di atas dasar yang benar. Pada titik inilah perlu dibuat pemisahan yang tegas antara hal-hal yang sudah terkonfirmasi dan hal-hal yang masih perlu kehati-hatian. Pertama, ada isu yang pernah ramai mengenai rapelan dan kenaikan gaji pensiunan ASN pada pertengahan tahun 2025. Isu ini menyebar luas di media sosial, grup WhatsApp, video daring, dan berbagai artikel internet. Bentuk penyampaiannya bermacam-macam. Ada yang singkat, ada yang memuat angka, ada yang menyebut istilah kebijakan, dan ada pula yang mengutip seolah-olah telah ada dasar pemerintah yang pasti. Akibatnya banyak pensiunan mulai bertanya kapan pencairannya, berapa besar yang akan diterima, dan apakah seluruh pensiunan termasuk penerima. Dari sisi perhatian masyarakat, ini sangat dapat dimengerti, namun dari sisi status hukum, persoalannya harus dilihat lebih hati-hati. Yang sudah resmi dan memiliki landasan kuat adalah kebijakan kenaikan gaji pensiunan pada tahun 2024. Pemerintah memang menetapkan kenaikan gaji pensiunan PNS sebesar 12%. Kebijakan ini memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019. Inilah rujukan resmi ketika berbicara tentang kenaikan gaji pensiunan yang benar-benar berlaku. Kebijakan tersebut bukan sekadar kabar yang beredar, melainkan keputusan yang didasarkan pada pertimbangan menjaga daya beli masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan para pensiunan. Para pensiunan ASN telah mengabdikan tenaga, waktu, dan pikiran dalam jangka panjang di berbagai sektor pelayanan negara, sehingga perhatian terhadap kesejahteraan mereka setelah memasuki masa purna bakti memang menjadi bagian penting dari kebijakan negara. Kenaikan 12% pada tahun 2024 itulah yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para pensiunan. Tambahan penghasilan itu membantu menyesuaikan kebutuhan hidup yang terus berkembang. Namun justru karena sebelumnya sudah ada kebijakan resmi seperti itu, ketika pada pertengahan tahun 2025 muncul lagi kabar mengenai rapelan dan kenaikan baru, banyak orang menjadi lebih cepat percaya. Ada yang mengira pemerintah kembali melakukan penyesuaian.
Ada juga yang menduga ada kekurangan pembayaran yang nanti akan dibayarkan. Padahal dalam kebijakan publik, terutama yang menyangkut jutaan penerima pensiun, setiap perubahan harus lahir dari dasar hukum yang baru. Tidak cukup hanya dari asumsi, penafsiran, atau narasi yang beredar luas. Disinilah penegasan resmi dari lembaga terkait menjadi sangat penting. Dalam konteks pensiunan ASN, salah satu lembaga yang paling relevan adalah PT Taspen. Lembaga ini menjadi rujukan utama karena mengelola dana pensiun ASN. Ketika isu rapelan dan kenaikan gaji pada pertengahan tahun 2025 semakin luas dibicarakan, banyak masyarakat menanyakan langsung melalui media sosial resmi Taspen. Jawaban resminya sangat penting untuk dicatat. Taspen menyampaikan bahwa pada saat itu tidak ada regulasi atau informasi resmi dari pemerintah mengenai rapelan atau kenaikan gaji pensiun pada pertengahan tahun 2025. Kalimat ini menjadi garis pembeda yang tegas. Artinya, kabar yang menyebar luas tersebut tidak memiliki dasar kebijakan resmi yang cukup kuat untuk dijadikan pegangan masyarakat. Dengan demikian, keyakinan yang aman untuk dipegang adalah ini. Kenaikan gaji pensiunan yang resmi tetap merujuk pada kenaikan 12% pada tahun 2024 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Sementara itu, kabar tentang rapelan dan kenaikan baru pada pertengahan tahun 2025 tidak didukung oleh regulasi resmi, sebagaimana telah diklarifikasi oleh Taspen. Pelajaran dari sini sangat penting, informasi yang ramai belum tentu informasi yang sah. Sesuatu bisa tampak resmi karena cara penyampaiannya, padahal belum ada aturan yang mendasarinya. Karena itu, setiap kabar yang menyangkut hak pensiun, perubahan gaji, atau pembayaran tambahan harus diperiksa pada sumber resminya, bukan hanya pada kekuatan penyebarannya. Setelah garis pemisah antara yang resmi dan yang belum resmi dipahami, perhatian berikutnya tertuju pada kebijakan THR tahun 2026 serta pembicaraan publik mengenai rapel kenaikan gaji pensiunan yang kembali ramai. Pada bagian ini juga perlu penjelasan yang jernih. Untuk THR, pemerintah telah menyampaikan pengumuman resmi. Dalam pengumuman yang digunakan sebagai acuan pada 20 Maret 2026, dijelaskan bahwa THR tahun 2026 diberikan kepada seluruh aparatur sipil negara yang meliputi PNS, CPNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, serta para pensiunan termasuk janda dan duda penerima pensiun. Ini adalah penegasan penting sebab seringkali perhatian hanya tertuju pada pegawai aktif, padahal kelompok pensiunan juga termasuk dalam cakupan penerima. Selain cakupan penerima, besaran anggaran juga telah dijelaskan. Total anggaran yang disiapkan mencapai 55 triliun. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berada pada angka 49 triliun, terdapat kenaikan sekitar 10%. Angka ini menunjukkan besarnya komitmen anggaran pemerintah untuk mendukung pembayaran THR bagi berbagai kelompok penerima. Dari total tersebut, untuk ASN Pusat, TNI, dan Polri yang jumlahnya sekitar 2,4 juta orang, dialokasikan sekitar 22,2 triliun. Untuk ASN daerah yang jumlahnya sekitar 4,2 juta orang, dialokasikan sekitar 20,2 triliun. Sementara untuk para pensiunan, jumlah penerima THR tahun 2026 disebut mencapai sekitar 3,8 juta jiwa dengan total anggaran sekitar 12,7 triliun. Bagi para pensiunan, data tersebut memiliki arti praktis yang langsung terasa. Jumlah 3,8 juta penerima menunjukkan bahwa kebijakan ini bukan kebijakan kecil, melainkan menyangkut jutaan rumah tangga yang bergantung pada keteraturan penghasilan pensiun. Karena itu, komponen THR juga perlu dipahami tanpa salah tafsir. Pemerintah menegaskan bahwa THR dibayarkan penuh 100% sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk pegawai aktif, komponen ini dapat meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, atau tunjangan kinerja sesuai aturan masing-masing. Sedangkan untuk pensiunan, penjelasannya lebih sederhana. THR yang diterima adalah sebesar 1 kali gaji pokok pensiun yang diterima setiap bulan. Pola ini membuat perhitungannya mudah dipahami. Apabila seorang pensiunan menerima gaji pokok pensiun sebesar 3.000 per bulan, maka THR yang diterima kira-kira sebesar 3.000. Jika gaji pokok pensiunnya 4.000, maka THR-nya kira-kira sebesar 4.000. Jika gaji pokok pensiunnya 5.000, maka THR yang diterima mengikuti angka itu. Dengan kata lain, dasar perhitungannya adalah 1 kali gaji pokok pensiun. Penjelasan sederhana seperti ini penting agar para pensiunan tidak perlu bingung menghadapi berbagai perhitungan yang tidak jelas di luar saluran resmi. Hal lain yang juga perlu dicatat ialah persoalan pajak.
Dalam penjelasan resmi disebutkan bahwa pajak untuk THR ASN dan pensiunan tahun 2026 ditanggung oleh pemerintah melalui APBN. Artinya, penerima tidak perlu khawatir jika ada anggapan bahwa nilai THR akan berkurang karena pemotongan pajak penghasilan. Penegasan ini memberi kepastian tambahan bahwa nominal yang diterima tetap mengikuti ketentuan yang telah diumumkan. Dalam konteks rumah tangga pensiunan, kepastian seperti ini sangat berarti karena menyangkut perencanaan belanja yang seringkali dilakukan secara cermat dan hemat. Masih dalam alur penegasan kebijakan, perlu dibedakan pula antara THR dan gaji ke-13. Keduanya seringkali tercampur dalam pembicaraan sehari-hari, padahal memiliki sifat dan waktu yang berbeda. THR adalah tunjangan hari raya yang dicairkan menjelang Idul Fitri. Dalam penjelasan ini, seluruh tanggal pengumuman, acuan dan penetapan diseragamkan menjadi 20 Maret 2026 agar tidak menimbulkan kebingungan tafsir waktu. Sementara gaji ke-13 adalah tunjangan yang berbeda, yang pada umumnya dicairkan sekitar pertengahan tahun untuk membantu kebutuhan pendidikan. Dengan demikian, THR bukan gaji ke-13, dan keduanya tidak dapat diperlakukan sebagai pembayaran yang sama. Setelah kebijakan THR dipahami, perhatian kembali mengarah pada pembicaraan mengenai rapel kenaikan gaji pensiunan yang ramai di ruang publik. Disinilah perlu digunakan bahasa yang sangat hati-hati. Sebuah isu yang ramai belum tentu sama dengan keputusan final. Sebuah alokasi yang dibicarakan dalam APBN belum tentu sama dengan pencairan yang siap dilaksanakan. Dan sebuah rencana kebijakan belum tentu sama dengan hak yang sudah dapat dihitung pasti. Perbedaan inilah yang harus diterjemahkan dengan jelas untuk para pensiunan agar tidak muncul salah pengertian. Ketika suatu kebijakan disebut telah masuk APBN, maknanya adalah pemerintah secara prinsip telah menyetujui alokasi anggaran untuk pos tertentu. Ini dapat dipahami sebagai sinyal awal yang baik. Namun hal itu tidak boleh langsung ditafsirkan bahwa dana pasti segera masuk ke rekening penerima. Dalam kebijakan yang menyangkut jutaan orang, ada tahapan yang harus dilalui dengan tertib, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, jika pembicaraan mengenai rapel kenaikan gaji pensiunan bergerak di ruang publik, maka yang perlu dipahami adalah jalur prosesnya, bukan sekadar kemungkinan hasil akhirnya. Tahap pertama dalam kebijakan besar seperti ini adalah penetapan kebutuhan anggaran. Kementerian Keuangan harus menghitung total dana yang diperlukan untuk membayar rapel. Ini bukan perhitungan yang sederhana, karena kelompok penerimanya sangat beragam. Ada pensiunan ASN, purnawirawan TNI, purnawirawan Polri, penerima pensiun janda dan duda, hingga pensiun terusan anak. Setiap kelompok memiliki pangkat, golongan, masa kerja, serta komponen perhitungan yang berbeda. Selain itu, periode rapel juga harus ditentukan secara tegas, apakah untuk sejumlah bulan tertentu dan dari titik waktu mana perhitungan dimulai. Tanpa kejelasan ini, besaran total anggaran tidak mungkin ditetapkan secara akurat. Tahap kedua adalah penyesuaian komponen belanja negara. APBN sudah ditetapkan pada awal tahun. Apabila ada kebutuhan tambahan besar seperti rapel, maka harus ada mekanisme penyesuaian sesuai aturan yang berlaku. Proses ini dapat melibatkan koordinasi lintas lembaga, penelaahan administratif, dan dalam keadaan tertentu pembahasan lanjutan dengan DPR. Karena itu, walaupun dari luar terlihat sebagai satu kabar sederhana, di dalam sistem negara prosesnya sesungguhnya cukup panjang dan memerlukan ketelitian. Tahap ketiga adalah penyusunan aturan teknis. Inilah bagian yang sangat menentukan. Tanpa aturan teknis, pelaksana di lapangan tidak dapat bergerak. Aturan teknis itu bisa berupa peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan menteri keuangan, tergantung pada bentuk kebijakannya. Di dalam aturan teknis nanti dijelaskan siapa yang berhak menerima rapel, dihitung dari bulan apa sampai bulan apa, komponen apa saja yang masuk ke dalam perhitungan, bagaimana jalur penyalurannya, dan kapan pelaksanaannya dilakukan. Dengan kata lain, aturan teknis adalah jembatan antara pembahasan kebijakan dan realisasi pembayaran. Tahap keempat adalah sinkronisasi serta validasi data. Bagi para pensiunan, inilah bagian yang sangat relevan secara praktis. Data penerima harus benar-benar cocok agar tidak terjadi kesalahan pembayaran. Nama harus sesuai dengan identitas resmi. Tanggal lahir harus tepat. Golongan terakhir dan masa kerja harus benar. Status penerima juga harus jelas. Apakah penerima langsung, janda, duda, atau anak penerima pensiun terusan. Nomor rekening dan bank penyalur harus sesuai. Seluruh data ini harus sinkron antara basis data Taspen untuk pensiunan ASN, Asabri untuk TNI dan Polri, data Kementerian Keuangan, serta sistem perbankan.
Jika ada satu saja data yang tidak cocok, pencairan dapat tertunda. Tahap kelima adalah simulasi perhitungan. Setelah data dianggap valid, sistem mulai menghitung besaran baru yang seharusnya diterima, membandingkannya dengan besaran lama yang telah diterima, lalu mengalihkannya dengan periode rapel yang ditetapkan. Disinilah menjadi jelas mengapa nominal rapel tidak akan sama untuk semua orang. Setiap pensiunan memiliki riwayat kerja, golongan, pangkat terakhir, dan dasar perhitungan pensiun yang berbeda. Karena itu, hasil simulasi per orang juga tidak akan seragam. Perbedaan nominal bukan pertanda ada kesalahan, melainkan konsekuensi dari sifat perhitungannya yang proporsional. Tahap keenam adalah pengesahan dan pencairan. Setelah semua tahapan sebelumnya selesai, dana dari kas negara disalurkan ke lembaga penyalur seperti Taspen atau Asabri, lalu diteruskan ke bank mitra, dan baru kemudian masuk ke rekening penerima. Dari keseluruhan alur ini, ada satu pesan yang penting untuk dipahami. Harapan terhadap rapel tentu boleh ada, tetapi kepastian pelaksanaannya tetap bergantung pada selesainya semua jalur resmi tersebut. Karena itu, yang paling aman bagi para pensiunan adalah memegang informasi yang sudah terkonfirmasi sambil menunggu setiap keputusan teknis diumumkan secara sah. Jika pada akhirnya kebijakan rapel memang diatur lebih lanjut, maka secara umum penerimanya dapat mencakup pensiunan PNS pusat dan daerah, purnawirawan TNI semua matra, purnawirawan Polri, penerima pensiun janda atau duda dari pensiunan PNS, TNI, dan Polri, serta penerima pensiun terusan, anak yang masih memenuhi syarat. Namun rincian tersebut tetap harus menunggu isi aturan teknis. Hal yang perlu diingat adalah ini. Selama aturan teknis belum terbit secara jelas, rincian hak penerima, periode perhitungan, dan jadwal pelaksanaan belum dapat dianggap final. Dengan bahasa yang sederhana, pembicaraan publik belum sama dengan keputusan administratif yang siap dijalankan. Besaran rapel, jika nantinya memang diatur, juga tidak akan sama untuk setiap penerima. Perhitungan pensiun bersifat proporsional, didasarkan pada riwayat kerja, golongan, pangkat terakhir, masa kerja yang diakui, dan komponen pensiun pokok. Sebagai ilustrasi sederhana yang telah beredar, jika setelah penyesuaian terdapat selisih kenaikan sebesar 300.000 per bulan, dan periode rapelnya ditetapkan selama 6 bulan, maka rapel yang diterima kira-kira 1.008.000 su. Jika selisihnya 500.000 per bulan dan periodenya 12 bulan, maka hasilnya tentu akan lebih besar. Ilustrasi ini menunjukkan prinsip perhitungan, sekaligus mengingatkan bahwa nominal rapel tidak dapat disamakan antara satu penerima dan penerima lain. Bagi para pensiunan yang ingin menempuh jalur yang paling aman, ada alur praktis yang dapat dijalani melalui saluran resmi. Langkah pertama adalah memastikan bahwa sumber informasi yang diikuti memang berasal dari lembaga yang berwenang, seperti Taspen, Asabri, instansi pemerintah terkait, atau media nasional yang kredibel ketika memuat pengumuman resmi. Langkah kedua adalah memeriksa apakah informasi tersebut menyebut dasar hukum yang jelas, bukan hanya opini atau perkiraan. Langkah ketiga adalah mencocokkan informasi itu dengan status diri sendiri sebagai penerima pensiun, misalnya apakah sebagai pensiunan langsung, penerima janda atau duda, atau pensiun terusan anak. Langkah keempat adalah memastikan seluruh data administrasi siap apabila sewaktu-waktu dibutuhkan untuk verifikasi. Dalam proses ini, dokumen dan informasi yang paling sering relevan biasanya berkaitan dengan identitas dan rekening penyaluran. Karena itu, para pensiunan sebaiknya memastikan bahwa rekening yang digunakan untuk menerima pensiun masih aktif dan tidak dalam kondisi dorman atau terblokir. Nomor rekening yang tercatat di Taspen atau Asabri juga perlu dipastikan masih sama dengan rekening yang benar-benar digunakan. Data kependudukan seperti nama dan identitas resmi perlu diperiksa agar sesuai. Nomor telepon yang terdaftar juga sebaiknya masih aktif. Jika ada perubahan alamat, perubahan data ahli waris, atau penyesuaian status keluarga yang berpengaruh pada administrasi pensiun, langkah paling aman adalah segera melaporkannya ke kantor Taspen, Asabri, atau instansi terkait melalui jalur resmi. Di titik inilah muncul segmen perlindungan yang sangat penting, yaitu risiko salah langkah dan ancaman penipuan. Ketika kabar tentang THR, rapel, atau kenaikan gaji menyebar, selalu ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan dari situasi. Modusnya beragam, ada yang mengaku sebagai petugas Taspen, Asabri, Kementerian Keuangan, atau pihak bank. Ada yang meminta KTP, KK, NPWP, PIN ATM, kata sandi layanan perbankan, atau kode OTP.
Ada pula yang meminta sejumlah uang dengan alasan biaya administrasi, biaya percepatan pencairan, biaya pembukaan blokir, atau biaya pajak. Semua permintaan seperti itu harus dianggap sebagai tanda bahaya. Petugas resmi tidak akan pernah meminta PIN ATM, password, kode OTP, atau uang muka untuk mempercepat pencairan hak pensiun. Kesalahan yang juga sering terjadi adalah terlalu cepat mempercayai tangkapan layar, potongan video, atau pesan berantai tanpa memeriksa tanggal dan sumbernya. Isu lama bisa muncul kembali dan tampak seperti kabar baru. Karena itu, perlindungan terbaik bukan hanya kewaspadaan terhadap penipuan, tetapi juga kebiasaan untuk memeriksa waktu kejadian, sumber informasi, dan dasar hukumnya. Jika ada kabar yang terdengar terlalu baik namun tidak jelas asalnya, sebaiknya jangan langsung disebarkan. Menahan diri sejenak justru menjadi bentuk perlindungan yang sangat bijaksana, baik untuk diri sendiri maupun untuk sesama pensiunan. Dalam keadaan tertentu, ada juga kasus-kasus khusus yang perlu dipahami dengan tenang. Misalnya, data tidak cocok antara identitas resmi dan catatan di lembaga penyalur. Kondisi seperti ini bisa menyebabkan keterlambatan verifikasi atau pencairan. Ada pula kasus perubahan alamat yang belum diperbarui, sehingga surat atau informasi penting tidak sampai dengan baik. Masalah rekening bank juga sering menjadi perhatian, terutama jika rekening tidak aktif, berganti, atau terkena pembatasan tertentu. Semua keadaan ini bukan alasan untuk panik, tetapi perlu ditangani tertib melalui jalur resmi. Semakin cepat pembaruan data dilakukan, semakin kecil risiko kendala administratif di kemudian hari. Bagi penerima pensiun janda, duda, atau anak, kehati-hatian administratif juga sama pentingnya. Status penerima harus tetap sesuai dengan syarat yang berlaku, dan dokumen pendukung perlu berada dalam keadaan tertib apabila sewaktu-waktu dibutuhkan untuk validasi. Dalam kebijakan yang menyangkut jutaan penerima, ketepatan data bukan hal kecil. Justru dari sanalah kelancaran penyaluran sangat banyak ditentukan. Karena itu, membenahi data lebih awal adalah langkah perlindungan yang bijak, bukan sekadar urusan administrasi biasa. Jika seluruh penjelasan ini dirangkum dengan tenang, inti pesannya menjadi sangat jelas. Kabar tentang rapelan dan kenaikan gaji pensiunan ASN yang sempat ramai pada pertengahan tahun 2025 tidak didukung oleh regulasi resmi dan hal itu telah ditegaskan melalui klarifikasi Taspen. Kebijakan yang benar-benar memiliki dasar kuat adalah kenaikan gaji pensiunan 12% pada tahun 2024 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Untuk THR tahun 2026, pemerintah telah mengumumkan kebijakannya secara resmi, dengan para pensiunan, janda, dan duda termasuk di dalam cakupan penerima, serta dengan dukungan anggaran yang telah dijelaskan. Sementara itu, pembicaraan mengenai rapel kenaikan gaji yang kembali muncul harus tetap disikapi dengan kepala dingin, karena antara pembahasan publik, alokasi anggaran, dan keputusan teknis final, terdapat perbedaan yang sangat penting. Pada akhirnya, yang paling dibutuhkan para pensiunan bukanlah kabar yang paling ramai, melainkan informasi yang paling dapat dipercaya. Informasi yang benar membantu menata kehidupan dengan lebih realistis. Informasi yang belum pasti, jika diterima tanpa saringan, hanya akan mengganggu rasa aman. Karena itu, setiap menerima kabar tentang pensiun, THR, rapel, atau perubahan kebijakan, langkah yang paling baik adalah kembali kepada sumber resmi, memeriksa dasar hukumnya, mencocokkan status diri sendiri, dan menjaga data administrasi tetap tertib. Semoga para pensiunan, khususnya mantan ASN, TNI, dan Polri, senantiasa diberikan ketenangan, kesehatan, dan kemudahan dalam menjalani masa purna bakti dengan informasi yang jernih, hak yang terjaga, dan kehidupan yang tetap aman serta bermartabat.